harus dengan bijak. Sebab tadi dilema ya. Jadi kita ukur mana yang paling kecil akibatnya. Kita tidak pilih itu. Jadi Bapak mengidentifikasi dari yang paling kecil dulu ya Pak ya? Mana akibatnya yang paling kecil. Kita cari resiko yang paling kecil dari dilema tersebut. Dan mudah-mudahan yang kita pilih ini, ya kan ada dua sisi tadi ya. Yang kita pilih ini bisa membantu khususnya untuk siswa-siswa kita. Sebab yang dilema ini biasanya umumkan siswa ya Bu ya. Ada juga kita temui dalam untuk guru ada juga. Tapi kita fokus kepada siswa ya Bu ya. Oke. Ya. Bagaimana Bapak mengambil keputusan yang selama ini Bapak jalankan sebagai kepala sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang mana nilai-nilai yang kebajikan paling bersinggungan untuk kasus dilema etika yang sama benar? Bisakah Bapak menceritakan kepada saya? Oh ya. Jadi Bu, kalau untuk mengidentifikasi atau untuk menyelesaikannya ya Bu ya. Iya. Saya Dari kebajikan yang tadi dilema etika tadi, bagaimana Bapak mengambil keputusan selama ini yang Bapak jalankan? Oh gitu. Jadi saya sebelum mengambil keputusan, kita kan pertama kita runut dulu ada tata tertib atau undang-undang atau payung hukum untuk memilih dilema ini. Jadi harus ada tata tertib sekolah atau tata tertib akademik atau payung hukum. Harus ada payung hukumnya, baru kita ambil keputusan itu. Yang kedua yang harus kita lakukan setelah tahu payung hukumnya, setelah tahu tata tertib sekolah semuanya kan, untuk memilih dilema tadi, ya kan? Jadi kita tidak ambil saya ya Bu ya, tidak saya ambil keputusan sendiri. Pasti saya panggil dulu wali kelas siapa yang mengajar siswa tersebut. Pasti saya panggil wali kelasnya dulu. Saya akan bertanya kepada wali kelasnya, bagaimana keadaan ini, apakah sudah pernah dipanggil dulu, apakah sudah pernah dinasihati dulu, apakah sudah pernah diberi sanksi-sanksi dulunya. Begitu. Jadi poin pertama kita panggil wali kelasnya, karena wali kelasnya lebih dekat kepada siswa daripada kepala sekolah Bu. Sudah itu tak juga mempan, kita libatkan lagi guru BK. Kita libatkan guru BK lagi bersama wali kelas tersebut untuk membina siswa tersebut. Jadi kita sampai ke guru BK, ini wajib kita panggil orang tuanya lagi. Kita menyelesaikannya nanti lagi ada wali kelasnya, ada guru BK. Menyelesaikannya lagi. Dan harus ada orang tuanya. Karena siswa ini hanya 1/3 dari 24 jam satu hari berada di sekolah. Sisanya kan di rumah. Jadi orang tua harus tahu bagaimana kelakuan anaknya di rumah. Mereka harus membantu anaknya untuk menyelesaikan masalah-masalahnya tadi. Gitu. Jadi harus setelah bertemu wali kelas, guru BK, orang tua, kita percayakan lagi, tidak juga mempan, kita serahkan lagi bersama wakil kesiswaan. Karena ini merupakan tupoksi dari wakil kepala sekolah di bidang kesiswaan. Mereka itulah berunding berempat dan bersama orang tuanya apa yang harus diambil keputusan. Tidak juga, itulah terakhir nanti baru wakil kepala sekolah menghadap saya bersama guru BK, bersama-sama dirembuk, dipanggil orang tuanya, diambil keputusan di situ. Saya tanya bagaimana perkembangannya selama ini, ada kemajuan atau tidak di dalam masalah siswa kita. Kalau tidak ada, baru saya ambil keputusan sebagai kepala sekolah. Jadi melalui mungkin peringatan pertama, peringatan kedua, ketiga gitu, yang keempat baru kita ambil. Yang Bapak ambil keputusan itu nilai yang bagaimana Pak? Nilai kebajikan yang bagaimana Bapak ambil keputusan setelah terakhir dari Bapak? Ini contoh, kita beri contoh Bu ya. Kalau tidak beri contoh tidak bisa nih. Umpamanya siswa ini, kita kan punya poin di sekolah, tata tertib kita kan punya poin di sekolah. Merokok, kita ambil contoh. Ketapatan merokok di mana saja, baik di luar sekolah, baik di sekolah, di mana saja kedapatan merokok, poinnya 25 kan Bu, menurut tata tertib kan? Iya. Kesepakatan kelas bersama wali kelas. Jadi ada tata tertib, ada kesepakatan kelas kan gitu Bu. Kalau poinnya sudah sampai 100, menurut tata tertib dan kesepakatan,
kelas, ya Bu, Mm-mm. siswa ini harus dikembalikan kepada orang tua. Inilah dilema Bu. Mm-mm. Kalau seandainya saya kembalikan kepada orang tua, tidak ada tempat belajarnya lagi. Anaknya akan putus sekolah. Mm-mm. Jadi apa yang Bapak ambil Pak? Tentu ini yang dilema. Saya keluarkan dia, kembalikan kepada orang tua, dia tidak akan sekolah nanti dan anak itu akan gagal seumur hidupnya. Inilah dilema. Makanya sebelum itu kita ambil, biasanya saya tengok dari berbicara siswa itu, kalau umpamanya tak bisa diatur, tak bisa apa, mungkin kita kembalikan dengan orang tua. Tetapi saya lebih banyak biasanya saya kasih kesempatan dulu sekali lagi. Walaupun kadang-kadang, mohon maaf, ada guru yang protes dengan saya sebagai pengambil kebijakan. Siswa ada poin 100, kenapa tidak dikembalikan kepada orang tua? Inilah dilema kan? Makanya saya ajak semua guru lagi itu. Anak ini kita kasih kesempatan dulu untuk memperbaiki diri. Kita beri waktu kesempatan mungkin 1 semester atau 2 bulan. Kalau beliau atau siswa tadi tidak berubah, baru saya ambil keputusan, baru saya keluarkan. Jadi sudah melalui proses, berulang-ulang proses, yang dilema tadi tetap terjadi, saya akan pilih daripada sekolah ini hancur oleh satu orang. Umpamanya saya pelihara orang-orang perokok di sekolah, siswa perokok. Saya pelihara orang-orang, mohon maaf kalau ada yang narkoba, kalau ada ya, itu nanti akan merusak temannya, akan merusak warga sekolah. Daripada merusak orang, lebih baik satu orang ini dikorbankan. Itulah pilihan terakhir Bu. Jadi saya akan mengambil keputusan daripada merusak banyak siswa, lebih baik dia dikeluarkan. Itulah ya Bu ya. Nah, silakan. Jadi Pak, dari yang Bapak utarakan masalah mengambil keputusan yang terakhir tadi, kalau seandainya nih, seandainya terjadi tadi kita kembalikan pada orang tua. Orang tua pernah terjadi seperti itu Pak? Pernah. Nah terus apakah ada publikasi dari luar gitu Pak yang efeknya ke Bapak gitu? Pasti. Ada pernah? Pernah. Jadi apa yang Bapak ambil? Nah, biasanya kan pertama dia protes semua dari orang tua. Tapi yang paling berat ini protes dari siswa tersebut. Itu yang paling berat Bu. Iya. Sebab kalau siswa kita kembalikan kepada orang tua, siswa ini banyak yang tidak terima nih Bu. Dia tidak akan terima. Dia akan emosi. Mungkin mohon maaf, emosinya akan marah kepada saya sebagai kepala sekolah atau marah kepada guru. Ini yang risiko yang paling berat juga. Jadi dia tidak akan menerima keputusan tadi. Itu Bu. Kalau terjadi publis gitu Pak. Kalau terjadi publis maksudnya masuk ke koran atau media sosial? Iya, wartawan datang karena tidak setuju dari orang tua. Tadi kan kata Bapak kan ada kasus yang pihak orang tua yang tidak menyukai keputusan Bapak, terus dipublish gitu. Nah gimana? Begini. Saya biasanya gini Bu, kalau dipublish itu adalah hak wartawan atau LSM. Itu hak mereka mempublish. Hak mereka, biar aja dipublishnya karena dia penyeimbang. Biar aja dipublish, bagi saya tidak apa-apa. Tapi yang dipublishnya itu sesuai dengan keputusan sekolah kita. Dan saya mengambil keputusan itu berdasarkan tata tertib sekolah, kesepakatan sekolah, kesepakatan kelas. Saya akan bekerja di sana karena itu payung hukum kita. Jadi tata tertib sekolah, tata tertib akademik, kesepakatan kelas itu payung hukum kita, dan kita sudah sahkan, kita sudah buat di dalam kurikulum kita sudah masukkan dalam kurikulum kita 3 payung hukum kita di sekolah ini. Kan gitu Bu. Seperti SMA barusan ini kan dari Pak apa kan barusan dipublish ya Pak ya? Iya, kita tidak. Kita tidak. Bagi saya tidak apa-apa. Asal kita berjalan pada rel yang benar. Lurus, asal kita berjalan di bawah payung hukum tadi. Payung hukum kita 3, tata tertib sekolah, tata tertib akademik, kesepakatan kelas yang kita sahkan kemarin pada bulan Juli. Kalau kita ikut itu, menurut payung hukum ini, insya Allah saya tidak takut. Aman aja. Aman, kita aman-aman aja. Walaupun dipublish. Ya. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah terjadi Pak?
yang paling efektif untuk untuk kan sudah terjadi nih, siswa ini sudah berbuat ini. Kita ingin juga dia kan, membina dia. Kita ingin juga mendidik dia. Itu yang paling efektif. Kita perhatikan dia tiap hari. Perhatikan siswa tersebut tuh gerak langkahnya setiap hari. Mulai dari dia datang sampai dia pulang. Apakah Bapak yang melakukan? Tidak, tentu kita kerjasama. Tak mungkin kepala sekolah. Tentu harus terlibat wali kelas, harus terlibat semua guru, harus terlibat wakil kesiswaan untuk memperhatikan siswa itu. Kalau kepala sekolah dibebankan macam itu, tidak bagus itu, Bu. Pasti tidak bagus hasilnya. Saat kapan Bapak melibatkan mereka untuk melakukan ini, Pak? Supaya Apabila sudah terjadi tiga kali peringatan tadi. Setelah kita panggil orang tuanya harus macam itu lagi, tidak ada jalan lain lagi. Kita coba dulu. Ya, bagaimana cara Bapak melakukan supaya efektif kepada guru yang terlibat tadi, kata Bapak melibatkan guru, Efektif kelas, gitu. Kan Ibu sering kan asal ada siswa kita bermasalah, saya selalu bermusyawarah kan, apa harus kita ambil keputusan. Jadi yang efektif kalau untuk kita sebagai guru atau sebagai wali kelas atau sebagai guru BK atau sebagai guru kita di sekolah ini, cara yang efektif kita musyawarah, Bu. Kita berpijak pada hasil musyawarah. Itu yang paling efektif. Kalau supaya efektif kepada siswa dia itu memang harus dibina setiap hari. Harus dibina setiap hari. Gitu, Bu. Dan mohon maaf, perlu diberi sanksi-sanksi, Bu. Sanksi-sanksi yang berbentuk pendidikan. Kita perlu beri sanksi kepada siswa ini. Sanksi yang berbentuk pendidikan. Contoh yang berbentuk pendidikan, Ibu ya. Nah, yang berbentuk sanksi berbentuk pendidikan ya. Ini contohnya. Umpamanya dia kita kan buat perjanjian supaya dia mengikuti tata tertib sekolah, berarti tidak datang terlambat. Ya, Bu, contoh ya, ikut upacara, umpamanya kan? Ya kan? Ikut belajar dari jam pertama sampai jam terakhir. Masih dia berkelakuan lagi yang sudah 3 kali peringatan tadi. Ya? Tentu kita beri sanksi. Sanksi pendidikan itu mungkin mohon maaf kita suruh dia. Kemarin kan ada siswa yang menulis kata-kata kotor di dinding sekolah. Kita beli cat, kita suruh dia mencatnya. Jadi dengan dia mencat itu, makanya saya tadi pagi itu, Bu, saya suruh mencat karena saya dapat info dia ikut di dalam walaupun dia tidak ikut menulisnya, tapi dia ikut pada saat itu berada di situ. Ada di dalam situ. Makanya tadi pagi saya suruh dia mencatnya. Jadi tadi pagi saya tanya dia, apa rasanya mencat ini? Gini aja Pak, saya merasa terhukum, katanya. Kenapa kamu dihukum? Ya karena kemarin saya ikut nengok orang nulis, tidak saya larang, katanya. Aturan saya melarang sebagai siswa, katanya. Tapi kawan-kawan itu tetap menulis, saya tidak larang dan saya berada di tempat, katanya. Tanggung jawab dia. Tanggung jawab dia. Jadi kalau kita memberi sanksi itu, sanksi berbentuk pendidikan. Jangan sanksi, mohon maaf, jangan memukul. Kalau memukul kita salah. Jadi kita beri dia sanksi berbentuk pendidikan. Itu contohnya kita suruh dia mencat. Ya Bu ya. Apa yang sudah ditulisnya suruh hapus lagi dengan dia. Gitu kira-kira. Karena kita di proses menuntun ya Pak ya. Kita dituntut untuk mendidik dan menuntun. Jadi kita tidak boleh memukul ya Bu ya. Gitu ya, silakan. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di rumah etika, Pak? Tantangannya tentu ada, Bu. Banyak. Pertama dari siswa itu sendiri, Bu. Apabila kita keluarkan mereka atau kita hukum mereka, dia belum tentu menerima, Bu. Kita beri sanksi, ya kan? Belum tentu dia mau menerima. Belum tentu mau dia menerima. Pada guru ada tantangannya, Pak? Pada guru tentu. Kan guru ini mohon maaf manusia biasa juga. Umpamanya dia siswa tadi tidak belajar karena datang terlambat, tentu diberi nilai rendah, di bawah KKM umpamanya kan. Disuruh remedial, anak ini tidak mau. Iya kan? Tentu akhirnya nanti mohon maaf nilainya di bawah KKM lagi, kan begitu. Jadi nanti sedangkan kita masih dituntut untuk bagaimana anak ini bisa berhasil naik kelas contohnya kan, sebagai bukti mereka belajar. Jadi saya suruh lagi guru mengajar, kan sering saya suruh ulang guru mengajar kan, supaya mereka belajar kembali, kan begitu. Tapi guru kan punya keterbatasan, dia tidak ada waktu lagi. Masa umpamanya sudah libur saya suruh ngajar, itu tidak mungkin. Jadi ini tantangan
saya dari guru, Bu. Ya, ya. Orang sudah bagi rapor, saya suruh dia lagi mengajar. Mm-mm. Atau di awal semester untuk mengajar ketinggalan tadi deh. Kapan waktu istirahatnya dong? Kapan waktu istirahatnya? Sedangkan guru diberi waktu libur, dikasih tugas mengajar. Ini tantangan juga, Bu. Jadi ada tantangan dari guru, ada tantangan dari siswa tersebut, Masyarakat. dari masyarakat, dari orang tua. Dari masyarakat apa? Dari masyarakat nanti akan berbunyi, seperti apa ini sekolah ini? Kenapa anak ini dibiarkan selama ini tak belajar? Kenapa sekarang baru dihukum? Iya. Diberi sanksi untuk belajar sekarang? Itu kata masyarakat. Ya, padahal masyarakat itu tidak tahu kita sudah mengadakan pembinaan pertama, kedua, ketiga. Masyarakat tidak tahu itu. Dia tahu hanya bagaimana siswa ini sudah diberi sanksi. Itu saja itu masyarakat tahu, Bu. Biasanya seperti itu. Makanya kita tidak perlu berpikir terhadap omongan masyarakat, tetapi yang perlu tahu itu orang tuanya, Bu. Orang tuanya harus tahu. Nah, ini langkah pertama kemarin. Ini peringatan pertama, ini peringatan kedua, ketiga. Orang tuanya sudah tahu. Jadi orang tuanya tidak komplain lagi kepada pihak sekolah. Tapi kalau orang tuanya tidak tahu, dia pasti akan komplain nanti. Makanya setiap ada siswa bermasalah, orang tuanya dipanggil juga. Jadi sama-sama membina kita anak ini. Karena siswa itu harus dibina oleh guru, dibina oleh orang tua, dibina oleh masyarakat, dibina oleh pemerintah. Bukan guru saja yang membina ini. Kalau kita saja yang membina, tidak sanggup kita. Orang tuanya harus terlibat, masyarakat harus terlibat. Begitu. Ya, Bu ya? Nah, silakan. Kasih minum dulu ya, Pak. Silakan minum, Bu. Silakan minum, boleh. Kan lagi gatal. boleh. Kita santai aja, Bu. Ya, silakan, Bu. Masih ada mungkin? Silakan. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bagaimana bentuk prosedurnya, seperti apa yang Bapak jalankan? Bu, kalau mengambil sudah sebuah dilema, kita tidak pakai jadwal, Bu. Tidak pakai jadwal, namanya dilema kan? Kapan terjadi itu masalah harus diselesaikan pada saat itu. Tidak bisa ditunggu besok pagi, seminggu lagi tidak bisa. Jadi kalau seandainya terjadi pada hari itu, harus diselesaikan hari itu. Ingat, Bu, mohon maaf ya, kalau ada siswa yang bermasalah di pagi hari, sebelum dia melangkah pulang, masalah itu harus sudah selesai. Sebab kalau masalah itu tidak selesai, nanti dia di rumah, mohon maaf, di rumah dia ngadu dengan orang tuanya. Salah adu nanti ayah orang tuanya bisa misunderstanding, bisa salah pengertian, bisa orang tuanya marah sama kita. Maka kalau ada masalah di sekolah dengan siswa, diselesaikan hari itu sebelum dia melangkah pulang. Itu kunci itu, Bu. Kunci, jangan ditunggu besok, jangan ditunggu seminggu lagi, tidak. Apalagi yang bersifat dilema, harus diselesaikan pada jam itu. Nah, ya, Bu ya? Ya. Berarti kalau misalnya dari kasus-kasus kayak misalnya anak apa itu apa, kan masuknya ke misalnya ke BK atau kemana, apa kita ada jadwalnya, Pak? Kalau tidak hadir maksud apa ini tidak hadir maksud Bu? Ya, tidak beruntun, tidak hadir, kan otomatis dia ke BK gitu. Apakah terjadwal gitu nanti? Apakah Bapak mengambil keputusannya bagaimana? Kan ada dalam tata tertib, Bu. 3 hari tanpa keterangan, berarti alparat. 3 hari tanpa keterangan, siswa itu harus dipanggil oleh wali kelas. Jadi Tidak perlu terjadwal lagi masalah. Tidak terjadwal. 3 hari siswa ini tak masuk ke sekolah tanpa keterangan. Kita tidak tanpa keterangan. Apa dia sakit, apa dia kemana, kita tidak tahu. Wali kelas wajib memanggil orang tua dan siswa tersebut. Wajib memanggilnya. Kalau 3 hari berturut-turut, kita tidak tahu kemana anak ini. Nah, ya, Bu ya. Jadi tidak terjadwal. Ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambil keputusan dalam kasus keputusan dilema etika? Pasti ada orang membantu saya, Bu. Saya sendiri saya tak sanggup. Pasti saya tak sanggup. Sekuat apapun saya tak sanggup. Itulah orang-orang yang membantu saya. Pertama, wali kelasnya, guru bidang studi yang mengajar di situ di kelasnya, guru BK, wakil kesiswaan. Kalau perlu semua wakil yang membantu saya, Bu. Tidak mungkin saya sendiri ngerjakan, tidak mungkin. Jadi harus guru BK, wali kelas, orang tua, itulah yang membantu saya, Bu.
Nah, ya Bu ya. Dari hal yang telah disampaikan pembelajaran, apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Banyak pengalaman atau ilmu yang kita ambil dari atau manfaat dari situ Bu. Seandainya dalam dilema tadi kita pilih keputusan A, umpamanya tidak mengeluarkan siswa tersebut, alhamdulillah anak itu berhasil melalui tahapan pembinaan, kita bahagia Bu. Kita bahagia, senang kita merasa enak. Oh, ini siswa kita sudah berubah, merasa enak, bahagia. Itu manfaatnya Bu, senang kita. Itu pembelajarannya Pak? Pembelajarannya, merasa senang kita. Merasa senang, bangga, apalah rasanya gitu kan. Kalau kita lega, ya, lega hati kita. Kalau ada siswa dalam kasus-kasus berat, tetapi akhirnya bisa kita bina, bahagia kita. Itu manfaatnya kepada saya. Baiklah Pak, terima kasih atas wawancara hari ini. Saya pamit izin Pak. Bolehkah saya nanti minta profil Bapak? Boleh sekali. Profil Bapak dari Bapak pertama di sekolah. Boleh. Ya. Aja ya Pak ya. Ya, boleh. Ya. Ada lagi hal lain? Teks Pak ya. Ya, semoga Ibu berhasil. Amin. Walaupun kita berbahasa. Oke, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Lutfi. Bolehkah saya wawancara Pak untuk tugas saya demonstrasi konseptual? Boleh Bu, boleh. Tingkatan pula. Ini selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi sekolah misalnya Bu ya? Iya, di sekolah. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, jika ada masalah permasalahan di sekolah, baik itu berupa dilema etika ataupun rujukan moral, yang pertama tentunya yang saya lakukan adalah mengenali dulu kasus yang terjadi tersebut di sekolah ini, mengenai bahwa apakah ada nilai yang saling bertentangan dalam situasi tertentu. Kemudian yang kedua, tentunya kita menentukan siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian yang ketiga, tentunya kita akan mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi tersebut. Selanjutnya tentu kita ada pengujian benar salah atau juga dilakukan pengujian benar lawan benar. Kemudian untuk langkah berikutnya tentu kita ada opsi dilema Bu ya. Opsi dilema itu bagaimana kita mengaitkan dengan terjadi tersebut dengan pengujian kita. Selanjutnya yang biasanya saya lakukan melakukan prinsip resolusi. Apakah di sini dalam pengambilan keputusan itu misalnya keputusan berbasis hasil akhir, apakah keputusan itu memang artinya bagaimana kita mengambil keputusan itu yang jelas berpihak kepada murid Bu ya. Apapun nanti keputusan itu harus berpihak kepada murid, itu yang saya lakukan selama menyikapi kasus-kasus yang ada di sekolah ini, baik itu berupa kasus dilema etika maupun rujukan moral. Iya Bu. Jadi sama saja berarti setiap Bapak menangani kasus dilema etika maupun dilema etika dan rujukan moral sama kelakuan Bapak mengidentifikasinya. Iya. Bagaimana Bapak mengambil keputusan yang selama ini Bapak jalankan sebagai kepala sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang mana nilai-nilai kebajikan saling bersinggungan atau untuk kasus dilema etika yang sama-sama benar? Bisakah Bapak menceritakan kepada saya bagaimana langkah atau seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Baik Ibu, untuk menyikapi kasus-kasus permasalahan di sekolah, baik itu rujukan moral atau dilema etika, yang jelas yang banyak itu dilema etika Bu ya. Kalau di sekolah ini yang banyak kasus itu sepertinya dilema etika. Kalau rujukan moral itu jarang sekali, bahkan tidak ada. Nah, untuk menyikapi kasus dilema etika itu yang sering terjadi di sekolah, salah satunya adalah ketika
kami melaksanakan rapat kenaikan kelas. Nah, sementara untuk rapat kenaikan kelas itu di kurikulum kita sudah kita tentukan bahwasanya untuk yang masih menggunakan kurikulum 2013 itu untuk kriteria kenaikan kelas itu minimal dia nilainya itu di bawah KKM ada 2 mata pelajaran. Nah, sementara pas sidang kenaikan kelas itu kadang-kadang ada anak kita yang nilainya itu 4 atau 3 yang masih di bawah KKM. Nah, ini kan merupakan suatu dilema etika. Sementara anak ini kadang-kadang dia rajin dalam belajar, bahkan dia juga berprestasi di sekolah, baik itu di bidang olahraga, seni dan sebagainya. Sementara untuk nilai rapornya itu masih ada 3 di bawah KKM. Nah, di sini merupakan dilema etika bagi kami. Kalau ini kita ambil, kalau anak kita naikkan ke kelas berikutnya, maka kita akan melanggar kriteria kenaikan kelas ya yang ada di kurikulum. Kemudian kalau tidak kita naikkan, kita merasa kasihan kepada anak karena anaknya rajin, kemudian dia juga berprestasi di sekolah ini di bidang olahraga. Contoh kemarin kenaikan kelas yang ini, yang baru-baru ini kami laksanakan, ada anak bersih seperti itu. Dia di prestasi larinya bagus, kemudian dia juga rajin. Kemudian kalau ada kegiatan di sekolah dia rajin membantu seperti itu. Nah, ini merupakan dalam etika bagi kami. Nah, cara kami untuk menyikapi permasalahan tersebut, yang pertama juga ini kami melihat dulu apakah ada nilai yang saling bertentangan di situ. Jelas ada ya. Nah, kemudian setelah kami identifikasi, kami rembukkan bersama majelis guru pada suatu rapat itu. Nah, sebelum kami mengambil keputusan, kami begini ya, permasalahan yang tadi tersebut kami pecahkan secara bersama-sama. Kemudian kalau nanti anak ini kami naikkan, kira-kira apa efeknya bagi sekolah? Kalau tidak naikkan, kira-kira ya apa efek bagi sekolah? Nah, setelah kami rembukkan bersama dari guru-guru, termasuk saya selaku pengambil keputusan di sekolah, anak ini tetap kami naikkan ke kelas berikutnya, naik ke kelas 4, namun dia ada konsekuensi yang harus dilakukan. Artinya kami membuat perjanjian dan juga mendatangi orang tuanya untuk anak tersebut bisa untuk komitmen membuat perjanjian untuk belajar lebih giat di rumah, seperti itu kemarin yang sudah kami lakukan. Itu ya Pak ya. Iya. Jadi berarti ada kolaborasi juga di sana. Iya, jelas dengan ada. orang tua. Iya, ada. Artinya sebelum kami membagikan rapor, orang tua kami panggil terlebih dahulu. Kami sampaikan apa sih permasalahan anaknya di sekolah, sehingga nilai anak tersebut ada 3 dari nilai mata pelajarannya yang masih di bawah KKM. Kemudian ini karena keputusan Dewan Guru dan semuanya sudah, anak tersebut memang naik ke kelas 4, jadi kami panggil orang tuanya, kami buat kesepakatan bersama untuk menindaklanjuti bagaimana nantinya di kelas 4 hasil belajarnya itu lebih meningkat lagi gitu. Izin bertanya Pak, itu Iya. berdasarkan permen berapa Pak? Yang mana itu Bu? Yang Berdasarkan keputusan KKM tadi 2 mata pelajaran yang. Oh iya, dia gini Bu, ini kan kalau untuk ini ya, untuk kriteria kenaikan kelas itu kan tidak memang mengacu kepada Permendikbud, tetapi kalau itu memang ada hak untuk sekolah, ya memang ada sekolah, salah satu sekolah itu yang di syarat kenaikan kelas itu ada yang semuanya harus tuntas ada gitu. Kalau ada juga yang salah satunya sekolah itu naik kelas tapi nilainya itu 1 di bawah yang boleh. Nah, kalau di sekolah kami itu minimal untuk kenaikan kelas itu hanya boleh nilainya itu 2 bidang studi boleh di bawah KKM. Nah, itu ya yang diambil sekolah kami. Tetapi pada dasarnya untuk kenaikan kelas itu anak ya semua di atas KKM, tidak ada yang di bawah KKM seperti itu. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus bullying kita? Hal yang paling efektif ketika kita menyikapi kasus dilema etika ini adalah yang pertama, kita harus identifikasi dulu permasalahannya. Kita identifikasi, kemudian kita lihat kembali
apakah di situ ada nilai-nilai yang saling bertentangan. Kemudian yang kedua, setelah kita identifikasi, sebelum kita mengambil keputusan, kita selalu, kalau keputusan ini kita kalau memang keputusan itu ini kita ambil, jadi apa resikonya? Kalau ini yang kita ambil, kira-kira apa ya resiko bagi kita? Tentu itu sangat kita pertimbangkan, Bu ya, sangat kita pertimbangkan. Nah, yang kedua, ini merupakan ya sebelum keputusan D5 ITK ini, artinya setelah kita identifikasi, kemudian kita gali lagi apakah dia ada nilai-nilai yang saling bertentangan atau nilai-nilai yang saling bertentangan bagi kita. Kemudian tentunya yang paling penting adalah keputusan yang kita ambil itu tidak merugikan orang lain. Ya, artinya kita sangat berpihak kepada murid, itu yang paling penting. Ketika saya untuk mengambil sebuah keputusan ketika mengalami sebuah dilema kita di sekolah. Berarti Ya. kita harus dengan proses menuntun anak ya Pak Iya, benar, iya, sangat kita sekali. terapkan Iya. ya Pak ya, sesuai dengan kehidupan Iya. ya Pak. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Oke Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Tantangan Bu ya, tentunya setiap kita mengambil sebuah keputusan pasti ada tantangannya. Nah, sebenarnya di sini kalau untuk dilema etika itu tantangannya kita kan gimana ya? Kita kadang-kadang keputusan yang kita ambil itu kadang-kadang kita bertentangan dengan peraturan yang ada di sekolah gitu. Tapi kita prinsipnya yang namanya suatu keputusan, apalagi terhadap anak, tentu kita ada merasa empati dan merasa iba kepada anak. Akhirnya keputusan itu kita ambil, tetapi kita melanggar aturan yang telah kita buat seperti itu. Ada kalau kita ini ya keputusan itu kita ambil kebenaran lawan rasa kasihan gitu Bu rasanya. Iya. Itu selalu betul, selalu sering ya Pak ya. Iya, selalu sering itu terjadi. Iya, ketika itu ya Pak ya, keadilan, rasa kasihan itu yang ya. paling sering terjadi di sekolah. Apalagi ya. di SMA juga begitu. Iya. Sementara kita kan harus berpihak kepada murid gitu ya. Iya, apakah Bapak memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ini ya. Memang kami tidak ada tata krama, tetapi setiap ada kasus dilema etika itu memang selalu saya laksanakan, karena di sini kita juga sudah memahami berdasarkan 4 paradigma pengambilan keputusan, kemudian 3 prinsip pengambilan keputusan dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan ya, selalu disertakan itu agar keputusan yang kita ambil itu benar-benar keputusan yang tidak merugikan orang lain, kemudian itu benar-benar berpihak kepada murid, itu yang saya lakukan. Beda ya Pak ya, kalau misalnya kita dari pendidikan guru penggerak dengan kepala sekolah yang tidak menjadi penggerak. tentu jelas beda Ibu, karena gini. Karena saya sudah 2 wawancara baru ini secara runut gitu kan ya. Karena kita gini, tentunya atas ilmu yang sudah kita peroleh yang sudah kita peroleh, tentunya ketika kita diberi kepercayaan menjadi pemimpin pembelajaran, tentunya kita akan berusaha untuk mengimplementasikan itu ya, kita terapkan seperti itu. Iya, Pak. Apakah Bapak langsung menyelesaikan tempat memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya atau bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Itu berarti tidak dilakukan ya Pak ya, kena langsung terjun ya Pak ya? Iya, langsung saja. Nah, memang tetap setiap ada permasalahan tentunya kita ini Bu ya, kita berpikir ini ya, artinya ini menggunakan thinking slow. Kita tidak langsung ambil keputusan, tetapi kita pelajari dulu gitu ya, kira-kira permasalahannya seperti apa, kemudian baru kita, kalau ini kita ambil keputusan kira-kira resikonya apa, kalau ini mungkin resikonya bagi kita. Tentunya kita selalu memikirkannya itu berpikir lambat ya, kita kembali ke ini, berpikir dua itu, kemudian baru kita uji, uji kebenarannya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus mengambil keputusan dalam kasus dilema? Nah, baik Bu.
Ini tentunya itu ada Bu ya, dalam pengambilan sebuah keputusan itu apalagi di suatu lembaga sekolah tentunya memang ada hal-hal keputusan itu yang merupakan memang keputusan dari kepala sekolah, tapi ada memang dilema TK itu yang harus kita musyawarahkan dengan guru-guru semua tenaga pendidik dari sekolah. Nah, contohnya tadi yang saya sampaikan untuk memutuskan anak kita naik kelas atau tidak naik kelas, berarti itu memang keputusan bersama, tidak bisa dari kepala sekolah. Namun tentunya kita mempelajari dulu apa kasusnya, kemudian kita rembukan bersama-sama. Selanjutnya sebelum kita mengambil sebuah keputusan itu benar-benar nantinya keputusan yang kita buat itu memang keputusan yang baik, tidak melanggar kode etik dan sebagainya. Hal apa itu Pak yang sering terjadi di sekolah Bapak itu untuk dilema etika? Hal yang sering terjadi untuk dilema etika ini biasanya Contoh konkretnya tadi kan sudah saya sampaikan waktu sedang kenaikan kelas gitu ya. Kemudian ketika yang terjadi etika itu ketika kita ingin memilih ya terjadi ya misalnya sebuah kasus gitu Bu ya. Nah, selain dari kenaikan kelas tadi, kita kan di sekolah ini sering Bu ya, sering melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk memilih-milih anak yang akan kita berangkatkan, misalnya untuk lomba OSN. Nah, dilema etika terjadi itu sebenarnya tidak merupakan suatu permasalahan, tetapi kadang-kadang ketika anak kami anggap itu memang sudah berprestasi, kadang-kadang orang tuanya tidak mengizinkan untuk berangkat begitu. Nah, itu satu dilema bagi kami. Ya, anak sudah tidak minat, dia sudah berprestasi. Bahkan kemarin yang setelah seleksi OSN itu anaknya juara 1 lari. Nah, setelah kami hubungi orang tuanya tidak mengizinkan untuk berangkat. Nah, ini kan sudah dilema etika bagi kita ya untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, setelah kami rembukan, kata guru-guru, udahlah Pak, kita keputusannya kita pilih aja lah orang tuanya yang mendukung gitu kan. Dan dengan hati saya masih bertentangan Bu, sementara anak kita ini kan berprestasi, kalau kita pilih yang lain gitu. Nah, salah satunya ini supaya lebih kita tidak ada masalah dengan orang tua gitu ya, orang tuanya saya panggil ke sini, kemudian saya kasih pencerahan bahwasanya anak tersebut memang prestasi, kemudian saya sampaikan semuanya. Untuk berangkat itu anak tersebut tidak sendiri, kan terdampingi, sekolah tidak bertanggung jawab. Nah, selama ini rupanya Bu, orang tua ini dia salah persepsi. Nah, dikiranya anak dia berangkat, guru tidak mendampingi, dilepas gitu aja sama tim yang dari kabupaten gitu ya. Nah, yang dari kecamatan maksudnya ke kabupaten. Nah, setelah saya kasih masukan seperti itu, rupanya orang tuanya menerima dan bisa untuk berangkat. Nah, gitu. Artinya gini, kalau kita tidak mendatangkan orang tuanya, kalau kita mendatangkan pihak guru kan udah Pak, kita pilih aja orang tuanya yang dukung itu, nggak usah diberangkatkan. Nah, ternyata setelah saya panggil orang tuanya, memang kita berikan masukan, kita berikan baru mereka mengerti dan mereka juga siap untuk anaknya diberangkatkan gitu. Berarti ada penyelesaiannya. Iya, ada penyelesaiannya. Iya. Dari hal yang telah disampaikan pembelajaran, apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Nah, pembelajaran yang sangat berharga bagi saya Bu, ketika mengambil sebuah keputusan dalam menyikapi kasus dilema etika yang ada di sekolah ini, yang pertama, kita tidak langsung mengambil keputusan ya. Begitu ada kejadian kita langsung ambil keputusan, tidak, tapi kita ya bagaimana kita melakukan menyikapi dari permasalahan yang kita hadapi itu dengan kepala dingin, dengan berpikir yang jelas, kita berpikir berbasis kekuatan kita yang ada di sekolah ini. Kemudian yang kedua, kita tidak berpikir cepat, tapi kita menggunakan tahap berpikir lambat. Kira-kira kalau memang suatu dilema etika itu kita langsung mengambil suatu keputusan, takutnya nanti keputusan yang kita ambil tidak tepat. Nah, yang lebih efektif lagi tentunya kita melihat dulu 4 paradigma dari pengambilan keputusan tadi, kemudian 3 prinsip pengambilan keputusan, kemudian juga kita akan lakukan sebelum kita memutuskan, kita uji dulu dengan sidang langkah kemudian pengambilan keputusan gitu yang saya
yang itu merupakan pengalaman yang paling berharga, yang kemungkinan kalau kita sudah melaksanakan tahapan tersebut, keputusan yang kita ambil itu memang keputusan yang tepat, kemudian dia sangat berpihak kepada murid itu ya. Iya Bu ya. Menerapkan itu. Iya. Terima kasih Pak. Baik Ibu ya, sama-sama telah Bu. membantu saya dalam tugas demonstrasi konseptual ini. Analisis dan refleksi. Analisis pertama. Pertanyaan pertama, hal-hal menarik apa yang muncul dari wawancara tersebut? Hal-hal menarik yang muncul saat wawancara yang saya lakukan adalah kedua kepala sekolah memiliki cara tersendiri untuk menyelesaikan suatu permasalahan, namun tetap berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan menekankan nilai-nilai kebajikan. Pertanyaan kedua, pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang Anda pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian. Apa yang Anda dapatkan? Pertanyaan yang mengganjal masih ada pada wawancara dengan kepala sekolah saya yang berada di SMA Dharma Pendidikan, yaitu Pak Martojo MPD, di mana beliau dalam mengidentifikasi dilema etika belum terlihat adanya prinsip dilema etika dan 9 langkah pengujian. Dalam paradigma dilema etika sudah ada salah satu mencakup, yaitu keadilan versus rasa kasihan. Yang saya dapatkan dari hasil wawancara, yaitu dari Pak Abu Nawas, bahwasanya beliau dapat mengambil keputusan dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian dalam menganalisis pengambilan keputusan. Analisis kedua, bagaimana hasil wawancara antara 2 atau 3 pimpinan yang Anda wawancari? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa? Apa yang membedakan? Baiklah, analisis saya dari kedua kepala sekolah tersebut sama-sama mengambil keputusan dengan paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan, dengan prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Namun dalam pengambilan keputusan, hanya Pak Abu Nawas menerapkan prosedur menggunakan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Sehingga terlihat Pak Abu Nawas sangat menonjol selaku pimpinan. Hal yang membedakannya adalah Pak Abu Nawas telah melaksanakan pendidikan guru penggerak dan beliau sebagai fasilitator pendidikan guru penggerak dari Angkatan 9 dan Angkatan 11. Sehingga sudah mumpuni dalam mengambil keputusan sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan pengujian keputusan. Analisis yang ketiga, apa rencana ke depan para pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Dari hasil wawancara saya lakukan, rencana ke depan harus ada prosedur khusus dalam mengambil keputusan, sehingga dapat diukur seberapa efektif hasil pengambilan keputusan tersebut dilihat dari faktor resiko dan dampaknya.
Analisis keempat, bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain? Kapan Anda akan menerapkannya? Sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak, yang kerap saya lakukan adalah dengan menggunakan paradigma rasa kasihan versus keadilan. Namun, tidak pernah sebelumnya menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Saya akan menerapkan nanti ketika ada permasalahan yang terjadi pada murid maupun kolega guru yang lain yang menyangkut dilema etika. Analisis kelima, teknis kejelasan suara, tulisan di video atau blog naratif Anda. Format apa yang akan gunakan? Sudahkah Anda mengujinya dan membacanya dan melihat hasilnya? Dalam pemanfaatan video yang saya sudah lakukan, saya sudah menyetel kejelasan suara. Namun di saat saya mendengarkan ulang dan mengeditnya masih kurang jelas. Semoga yang mendengarkan bisa menyimak dari hasil video saya. Analisis yang keenam, teknis durasi waktu atau panjang tulisan. Apakah sudah diuji untuk maksimal dan minimal waktu berbicara, atau adakah sudah ditinjau isi dan panjang tulisan Anda dan kepadatan atau intisari materi yang Anda simpan, yang Anda ingin sampaikan? Di saat memvideokan proses wawancara yang saya lakukan, saya tidak ada meninjau minimal dan maksimal waktu berbicara. Saya hanya fokus pada penyampaian dari pimpinan yang saya wawancarai saja. Refleksi. Saya akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika dengan berdasarkan paradigma dan prinsip yang sesuai dengan kasus yang dihadapi, dan mengujinya dengan menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan sehingga diperoleh hasil keputusan yang bijaksana. Ketika suatu hari nanti ditemukan suatu kasus permasalahan, saya menerapkan proses pengambilan keputusan